Saudara, selamat sore semuanya. Saudara saya yang bisa ibadah walaupun hujan, tapi kita punya Tuhan yang baik dan bisa menghantar kita sampai tempat ini. Saya ucapkan juga selamat sore bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara onsite melalui YouTube. Dimanapun saudara berada, saya selalu berdoa dan berharap biar kita semua sehat, semangat, bersukacita dan hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Amin. Saudara, sore hari ini firman Tuhan kita akan dengarkan dan tema firman Tuhan bulan Maret ini teguh dalam Kristus. Dan sore ini firman Tuhan dengan tema diproses lebih sabar. Katakan kepada kiri kanan, diproses lebih sabar. Ya, yang nonton di YouTube bisa ketik diproses lebih sabar. Firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, selama kita masih ada di dunia ini, kita seringkali diperhadapkan dengan berbagai masalah dan berbagai kesulitan. Ada masalah ekonomi, ada masalah keluarga, ada masalah hubungan antara teman bisnis, hubungan dalam relasi dengan keluarga, anggota keluarga lain, atau dengan teman sepelayanan. Juga di dalam lingkungan masyarakat, dengan tetangga, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seringkali kita diperhadapkan dengan masalah yang ada. Dan tentu Tuhan ingin agar saudara dan saya sebagai anak-anaknya, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, kita tetap percaya dan mengandalkan Dia. Kita harus tetap melakukan bagian kita, yaitu apa? Kita harus belajar sabar dan menguasai diri kita. Amin. Saudara, firman Tuhan mengatakan orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Saudara, kalau kita saat ini harus menyadari bahwa kita perlu dibentuk, diproses oleh Tuhan supaya menjadi orang yang lebih sabar. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih sabar lagi. Caranya bagaimana? Kita harus mau belajar untuk dilatih dalam kesabaran. Saudara, Amsal 14 ayat 29 mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara, kesabaran adalah suatu proses yang harus kita jalani. Sebuah ujian yang harus kita tempuh agar kita tetap kuat, tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tetap tenang, tidak terburu-buru nafsu, agar karakter kita semakin hari dilatih, dibentuk. Sehingga kita bertumbuh dewasa menjadi semakin serupa seperti Kristus. Khususnya dalam hal kesabaran. Sebab di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sabar yaitu artinya apa? Tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tenang, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu nafsu. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kesabaran itu dikatakan atau disebut makrotumia. Terdiri dari dua kata, makros panjang dan tumos yaitu temperamen. Artinya kata kesabaran dalam bahasa Yunani panjang sabar, tabah, tahan menderita, memiliki kemampuan untuk menahan diri. Saudara, dulu mungkin kita sering kali mendengar ungkapan ya, alon-alon asal kelakon ya, biar lambat asal selamat ya. Kayaknya anak-anak muda sekarang udah nggak tahu peribahasa ini ya. Karena apa? Karena sekarang ini orang-orang sudah tidak sabar lagi, semuanya pengen cepat, pengen instan, semuanya pengen serba cepat ya. Makanan pengen yang instan-instan, nggak usah masak, diseduh langsung dimakan. Ya, kemudian ingin lulus ya dari sekolah SMA, ingin dapat gelar doktor S3 dalam berapa lama? 3 bulan ya. Pengen cepat-cepat. Nah, jadi moto alon-alon asal kelakon, biar lambat asal selamat itu udah ketinggalan zaman. Zaman now itu sekarang itu motonya itu lebih ngetren apa? Cepat, dapat, sikat, embat. Ya, jadi itulah moto zaman sekarang. Nah, ketika saya
mengetahui tentang motor ini, saya teringat dengan satu kisah, mungkin saudara pernah dengar juga ya. Ada satu pesawat kecil membawa 4 orang, yaitu isinya pilot, kemudian seorang bisnismen, kemudian seorang anak pramuka yang mau mengikuti jambore, dan seorang hamba Tuhan, pendeta yang akan pergi ke satu daerah untuk mengadakan misi. Nah saudara, ketika di atas pesawat, tiba-tiba angin kencang dan ada kerusakan pesawat. Sehingga pilot mengatakan, saudara-saudara maaf, ini ada kabar buruk. Pesawat ini akan jatuh. Maka karena itu saudara-saudara segera harus terjun. Tapi ada kabar yang lebih buruk. Di pesawat ini hanya ada 3 parasut. Jadi maafkan sekali ya, saya harus ambil dulu parasut yang pertama dan saya akan lapor ke bandara. Mendengar itu seorang bisnismen yang lagi tidur terkantuk-kantuk, dia bangun, dia dengar oh mau celaka. Dia juga langsung ambil parasut dan dia juga terjun. Tinggallah 2 orang di dalam pesawat itu, yaitu seorang pendeta dan seorang anak sekolah. Pendeta tahu bahwa parasut tinggal 1. Dia berkata, nak, kamu ini masih muda, kamu pakai parasut ini. Kamu temui bapak kamu di bawah. Biar akan menemui bapak yang di sorga. Jadi pakailah parasut ini. Tapi tiba-tiba anak sekolah ini berkata, tenang kita dua-duanya akan selamat. Loh, kenapa bisa ini parasutnya tinggal 1? Enggak tadi yang pakai dasi itu yang buru-buru, dia bukan ambil parasut tapi tas ransel saya yang diambil. Karena terburu-buru jadi dia terjun bebas bawa ranselnya. Saudara, di sini kita harus belajar bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak boleh terburu-buru. Jangan sampai kita kehilangan kesabaran karena itu sangat berbahaya dan merugikan kita. Ingat pepatah yang berkata, sabar subur, tidak sabar masuk kubur. Ya, jadi inilah yang dialami oleh si bapak bisnismen ini. Sehingga dia akhirnya terjun dengan menggunakan tas bukan parasut. Saudara, kesabaran itu dapat dilatih saat kita menghadapi hambatan atau masalah dalam kehidupan ini. Ketika kita mengalami masalah dalam hubungan dengan anggota keluarga, mungkin ada suami-suami yang galak, istri-istri yang bawel, ya, atau mertua yang suka kepo, ya, menantu yang gak mau dikepoin, ya. Kemudian apalagi anak-anak yang nakal, yang bandel, saudara kandung yang tidak rukun. Semua itu bisa terjadi. Relasi dengan teman, relasi dengan teman bisnis, itu bisa terjadi. Membuat kita, melatih kita untuk menjadi orang yang sabar. Ketika kita bertemu dengan klien, mungkin ya ada yang banyak maunya, atau ada teman yang punya hutang, ditagih-tagih susah, ya bikin kesel, bikin kita terus harus dilatih dalam kesabaran itu, supaya kita bisa melewati semuanya itu. Saya pernah baca, menurut satu kisah, konon Sokrates mempunyai istri yang bernama Santipe ya. Dia itu dikenal sebagai istri yang cerewet dan gemar sekali memberikan kritik, suka ngomel kepada Sokrates. Satu kali istrinya ini sakit, kemudian teman-teman Sokrates bilang, hari ini kamu happy ya, istri kamu sakit, kamu gak diomelin, gak dikritik. Wah, kamu senang ya? Tapi Sokrates tanpa terduga menjawab apa? Saya tidak senang, saya sedih karena tidak ada yang mengkritik, tidak ada yang ngomelin saya. Karena melalui kritikan dan omelan saya diberi kesempatan untuk berlatih dalam kesabaran. Saudara, bagi Sokrates kesabaran dilatih melalui istrinya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 27 ayat 17, dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bagi saudara mungkin bukan istri atau bukan suami yang melatih kita untuk bersabar. Tapi saya percaya apapun yang terjadi, respon kita harus benar ketika kita menghadapi ujian proses kesabaran. Biarlah saudara dan saya tetap sabar. Dan kesabaran itu yang kita hadapi untuk melatih kesabaran kita itu berbeda-beda. Kesabaran juga bisa dibentuk melalui latihan dalam hal menunggu, ya, menantikan sesuatu yang kita inginkan. Saudara, di negara maju, anak-anak mulai dari kecil dilatih untuk bersabar dengan cara melakukan budaya mengantri.
Ya, guru-guru di sana berkata, kami lebih khawatir kalau murid-murid kami tidak bisa mengantri daripada mereka tidak bisa belajar matematika atau pelajaran lainnya. Seorang guru Australia pernah berkata, kami tidak terlalu khawatir anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Karena jauh lebih khawatir kalau mereka tidak bisa mengantri. Sebab pelajaran matematika 3 bulan secara intensif bisa diberikan dan mereka bisa jadi pandai dalam ilmu matematika. Dan ilmu matematika itu pada akhirnya hanya yang dipakai apa? Tambah-tambahan, pengurangan, kali, bagi, sedangkan rumus-rumus ya, logaritma dan sebagainya udah gak kepake ya dalam hidup kita. Tapi yang penting budaya mengantri, melatih kesabaran itu perlu diberikan 12 tahun bahkan lebih kepada anak-anak. Karena itu etika moral yang diberikan kepada anak-anak lebih penting daripada ilmu matematika atau ilmu-ilmu lainnya. Saudara, ternyata saya melihat ada banyak pelajaran di balik budaya mengantri. Di mana anak-anak bisa dilatih atau belajar manajemen waktu. Kalau anak datangnya terlambat, dia pasti antriannya yang terakhir. Tapi kalau anak mau antriannya paling awal, dia harus datang lebih awal. Anak juga diajar supaya bersabar menunggu giliran. Ya, nggak boleh nyerobot, nggak boleh nyelek, nggak boleh serobot orang, hak orang nggak boleh diabaikan. Harus menghormati hak orang lain. Harus mempunyai rasa malu kalau menyerobot antrian orang lain. Saudara, mereka juga ketika mengantri diajar untuk kreatif. Ya, pada umumnya di Jepang kalau orang antri itu baca buku. Tapi di Indonesia kadang-kadang ada yang main handphone dan sebagainya. Tapi dengan cara mengantri selain anak bisa jadi kreatif, juga mereka bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang yang ada di depan antriannya atau yang di belakangnya. Sehingga akhirnya mereka bisa belajar tabah, sabar untuk mencapai proses dalam mencapai tujuannya. Saudara, ketika kita mau belajar terus dilatih dalam kesabaran, setiap proses yang ada, maka kita akan menjadi orang-orang yang sabar, sukses dan bahagia. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah Musa dalam Kisah Rasul 7 ayat 17 sampai 39 yang disampaikan oleh Stefanus saat pembelaannya. Kita akan baca atau saya akan bacakan dari ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu menggunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri.
Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dari hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Yang terakhir, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malah mereka menolaknya dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Amin. Saudara, dari ayat ini kita akan belajar paling sedikit ada 4 kebenaran. 4 hal yang harus kita lakukan supaya kita belajar dari Musa. Supaya kita bisa diproses untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Supaya gampang saya bikin dengan 4 akronim, 4S ya. S yang pertama, ayat 23-29a tadi, kita harus sabar terhadap diri sendiri. Katakan sabar kepada diri sendiri. Sabar terhadap diri sendiri, amin. Saudara, bersabar terhadap diri sendiri itu penting. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 32 tadi mengatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Saudara, sabar dan penguasaan diri adalah bagian dari buah roh yang seharusnya dimiliki oleh saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus. Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 13a, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. 1 Petrus 4 ayat 7a, kuasailah dirimu. Saudara, kita harus belajar sabar terhadap diri sendiri. Karena apa? Karena seringkali ketidaksabaran kita dapat mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang bodoh, yang sangat merugikan diri kita. Seperti Musa, keputusannya untuk memilih bangsa sendiri, yaitu bangsa Israel, bukan bangsa Mesir yang telah membesarkan dia. Dalam Ibrani 11 ayat 24-25 dikatakan bahwa karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Namun iman Musa di sini dihancurkan oleh ketidaksabarannya sendiri. Sehingga ia harus membayar mahal. Ketika dia melihat orang Israel dianiaya, dia membunuh orang Mesir itu dan akhirnya dia harus melarikan diri dan selama 40 tahun dia di sana. Dan setelah itu Tuhan mengutus dia. Satu hal yang menarik, ketika Musa berusia 40 tahun dia pede banget. Dia yakin bahwa bangsa Israel akan menerima dia untuk memimpin keluar dari tanah Mesir. Tapi apa yang terjadi? Musa tidak sabar. Dia membunuh pengawas bangsa Mesir dan akhirnya bangsa Israel tahu, dia ketakutan dan melarikan diri karena dia menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Dan akhirnya Musa ketakutan, dia pergi melarikan diri. Saudara, ada banyak orang yang seringkali bertindak bodoh ketika dia marah, ketika dia tidak sabar. Mungkin saudara pernah dengar kisah Genghis Khan. Genghis Khan mempunyai seekor burung Raja Wali yang sangat setia. Kemanapun dia pergi selalu ikut. Satu kali setelah berperang Genghis Khan merasa capek sekali dan ingin minum. Ketika itu dia menghampiri satu sungai yang bening, dia ambil gelas, dia mau minum. Tapi tiba-tiba burung Raja Walinya itu dengan sigap
menepis gelas yang akan diminum oleh Genghis Khan. Genghis Khan lagi haus, dia pikir ini bercanda kurang ajar ya ini burungnya. Akhirnya burung Raja Wali itu juga terbang lagi, dia ambil untuk kedua kalinya, disambar lagi si gelas itu sampai nggak sempat diminum. Sudah kesal banget, dia coba lagi untuk ketiga kalinya dilakukan hal yang sama. Segera langsung Genghis Khan ambil busur dan panah. Dia panah itu burung Raja Wali yang dari tadi mengganggu dia untuk minum. Dia marah sekali dan akhirnya burung Raja Wali itu terbang dengan luka dan dia pergi ke satu tempat yang dia lihat penting untuk ditunjukkan. Genghis Khan gak jadi minum, dia cari burung Raja Walinya yang sudah dipanah, sudah mati. Ternyata dia melihat, dia jatuh tepat di sebuah bangkai ular yang berbisa, yang mengaliri sungai itu. Ternyata burung Raja Wali ini ingin memberitahu bahwa jangan minum, itu berbahaya. Tapi karena nggak bisa ngomong, jadi akhirnya dia membuat gelas itu jatuh. Genghis Khan menyesal, tapi penyesalan itu tidak ada artinya. Dia tidak bisa membangkitkan lagi burung Raja Wali yang sudah mati. Penyesalannya tidak bisa berarti. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan ingin supaya kita belajar sabar terhadap diri sendiri. Jangan cepat marah, jangan terburu-buru nafsu, supaya kita tidak melakukan hal bodoh dan menyesalinya sampai seumur hidup kita. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, ketika kita melihat bahwa ketidaksabaran itu membuat orang bisa melakukan hal yang bodoh. Saya ingat dari sebuah kisah ada seorang kakek yang bijaksana. Dia terkenal sekali bijaksana dan ada seorang pemuda yang memiliki emosi yang tidak bisa dikendalikan. Dia tahu, oh ada kakek bijaksana, jadi saya mau ke sana. Dia pergi dengan 3 hari perjalanan sampai di tempat kakek itu. Dia berkata, aduh kakek tolong, saya ini orangnya emosian, baperan, ya mudah marah. Benar-benar emosi saya nggak bisa dikendalikan. Coba kakek punya saran nggak? Bagaimana caranya supaya saya bisa menahan emosi saya, menjadi orang yang sabar? Oh gampang, saya akan beri rahasianya, yaitu 7 langkah kesabaran. Apa itu kek? Dia jelaskan, kamu harus menghitung dengan bersuara dari 1 sampai 7, kamu melangkah maju, kemudian menghitung dengan bersuara dari 1 sampai 7 mundur dan lakukan itu 7 kali. Nah setelah itu kamu baru boleh bertindak apa yang menurut kamu baik. Oh cuman itu aja ya kek, oke saya akan ingat. Kemudian dia kembali 3 hari perjalanan sampai di rumah sudah malam. Dia capek, lapar, ya ingin mandi air panas. Dia akhirnya masuk kamar dan ingin membangunkan istrinya. Tapi dia kaget sampai di kamar ternyata istrinya tidur tidak sendirian, berdua pakai selimut. Wah langsung emosinya mulai tidak terkendali. Dia lari ke dapur, dia ambil parang, dia mau bunuh itu istrinya, kurang ajar. Baru ditinggalkan 6 hari sudah nyeleweng, tidak setia, tidur dengan orang lain. Wah, tapi waktu dia mau melakukan menebaskan parangnya, dia ingat pesan si kakek, 7 langkah kesabaran. Akhirnya dia mulai lakukan, 7, dia hitung angka 1 sampai 7, maju, mundur. Belum juga sampai 7 kali, istrinya bangun, bapak udah datang. Ayo udah lapar ya, mau makan, mau mandi. Dan dia kaget, ternyata yang di sebelah istrinya yang pakai selimut itu bukan laki-laki tapi mamahnya. Rupanya mamahnya itu datang dari kampung karena kangen sama anaknya tidur bareng. Ya, wah sampai gemetar itu si bapak itu, pria itu berkata, aduh syukur kalau enggak aku bisa membunuh 2 orang yang aku paling kasihi. Dan aku akan dihukum. Ya, kemudian aku akan mengalami penyesalan seumur hidup. Saudara, karena itu hati-hati, ketidaksabaran sangat mengakibatkan kita bisa bertindak dalam kebodohan. Ya, jadi kita harus belajar sabar terhadap diri kita sendiri.
Saya ingat ini pengalaman kebodohan saya ya. Jangan bilang-bilang ke orang. Tahun 1996 di Tasik terjadi kerusuhan. Waktu itu masih beberapa hari ada anggota jemaat kita dan juga dia pelayan Tuhan di tempat ini. Dia seorang diri sakit, saya dengar sakit. Jadi saya sama Pak Ruby nengok ya. Rumahnya di dalam satu gang dan waktu saya ketuk pintu ternyata pintunya nggak dikunci. Dia tinggal di rumah kakaknya, dia belum menikah juga, masih remaja. Saya pikir dia seperti adik saya, ya laki-laki. Nah waktu saya buka pintunya, itu saya langsung mencium ada obat nyamuk yang dibakar, jadi udaranya pengap. Dan saya langsung bilang, aduh, ya saya langsung kepo gini, aduh ini jangankan yang sakit, yang sehat aja bisa sakit, ini udaranya nggak bener. Jadi langsung saya pergi ke jendela. Nah rupanya yang saya tengok itu dia udah mau ngomong apa, tapi saya kan langsung refleks ke jendela. Dan waktu saya dorong jendelanya mau buka, tiba-tiba gembreng, aduh ternyata si jendelanya nggak ada engselnya. Jadi mungkin yang tadi mau ngasih tau, Ci jangan dibuka gitu ya. Tapi saya udah keburu, itu sekampung datang saudara, dikiranya ada kerusuhan lagi. Aduh saya sampai, maaf Bu, bukan ini, aduh saya ini ngejatuhin jendela. Saya bilang, akhirnya dari situ saya panggil tukang, dibetulin jendelanya dan saya diomelin sama Pak Rubin. Kamu ini jangan terlalu kepo banget ya, malu-maluin. Aduh ya udah. Dan sejak itu saya benar-benar harus sabar terhadap diri sendiri. Karena saya itu orangnya perfeksionis ya, jadi kalau ada yang gak benar pengen buru-buru. Waktu itu juga saya jatuh di tangga karena ketidaksabaran saya. Pembantu sudah rapi-rapi hiasan di tangga, saya ambil tangga, saya betulin kejeblak saudara. Hampir saya mati, tapi Tuhan ternyata masih ngasih saya dan saya masih punya tugas sehingga saya bisa khotbah hari ini. Karena itu saudara sabar terhadap diri sendiri. Amin. Nah saudara, S yang kedua kita harus sabar terhadap semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 14b berkata, firman Tuhan berkata, sabarlah terhadap semua orang. Saudara, untuk bisa sabar terhadap semua orang tentu itu bukan hal yang mudah. Sulit untuk kita lakukan. Apalagi kita harus sabar sama orang yang menjengkelkan, yang menyebalkan. Ya, ketika kita di rumah, kita di pasar, ya dimanapun, di jalan yang sedang macet, jalan raya, kita harus bersabar rasanya sulit sekali. Jadi ini kalau kita mau diproses oleh Tuhan kita harus sabar. Tadi saya besuk satu rumah dan di sana ada anak kecil kembar ya. Dia itu kalau mamahnya bilang, "Ayo cepet-cepet makan." Dia langsung nyanyi. Kasih itu sabar, jangan suka marah-marah. Mamanya jadi ketawa, nggak jadi marah. Kemudian mamahnya bilang, "Ini senjata pamungkasnya nih. Kalau saya mulai marah-marah dia nyanyi ini." Nah, saudara, jadi ketika saudara mau marah, ingat kita harus sabar terhadap semua orang. 1 Korintus 13 ayat 4 firman Tuhan berkata, kasih itu sabar. Kesabaran adalah buah roh yang harus kita miliki. Karena itu saudara, ketika kita tidak sabar kita minta Tuhan, jamah hatiku. Biar buah roh kesabaran, penguasaan diri ada dalam hidupku. Kesabaran merupakan proses hidup. Proses ilmu hidup yang harus kita miliki agar kita dapat melatih kesabaran kita. Kita bisa meraih kebahagiaan kita dan keberhasilan yang sejati. Sebab tanpa kesabaran kita akan terjebak dalam satu komunikasi yang tidak baik. Kita akan memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang yang kita kasihi. Karena itu saudara belajar sabar menghadapi semua orang, terutama keluarga kita. Dan lebih terutama lagi menghadapi orang-orang tua. Sebelum saya lanjutkan dengan poin yang ketiga, kita akan lihat sebuah klip ini. Biarlah ini memberkati kita. Apa itu?
Τι είναι αυτό? Apa itu? Ένα σπουργίτι. Burung gereja. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Disuruh baca. Δυνατά. Bersuara. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτι ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτι. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Ya, terima kasih. Saudara, kasih itu sabar. Kita harus sabar kepada semua orang, khususnya kepada orang tua kita. Tadi orang tuanya baru nanya, belum sampai 10 kali, baru beberapa kali anaknya sudah gak sabar. Tapi ayahnya mengingatkan dulu waktu masih kecil. Anak itu bertanya karena ingin tahu, baru bisa ngomong. Nanya 21 kali, dijawab 21 kali oleh ayahnya dengan sabar. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, hormatilah, sayangilah orang tua kita sekalian. Kalau masih ada, kita perlu sungguh-sungguh mengasihi orang tua kita, sabar kepada orang tua kita. Sebab kita juga nanti akan jadi tua. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Karena itu mari saudara mulai hari ini belajar sabar terhadap semua orang. Terutama kepada orang tua kita yang mungkin sudah lama kita tidak hubungi. Mungkin sore ini kalau ada orang tua yang masih ada di luar kota, telepon katakan, papa, mama, aku sayang kamu. Aku mengasihi engkau. Kasihi dan hormati orang tua kita semasih ada kesempatan. Semasih kita diberi kesempatan untuk merawat, untuk bertemu, untuk mengasihi mereka. Yang ketiga, kita harus sabar bukan hanya kepada diri sendiri, kepada semua orang, tapi kita harus sabar dalam segala keadaan. Saudara bisa baca ayatnya ayat 30 sampai 34. Kesabaran terbentuk melalui ujian iman. Roma 12 ayat 12b berkata, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saudara, kesabaran itu selalu berhubungan dengan penderitaan, keadaan sulit, bahkan kesabaran itu merupakan senjata untuk mengatasi kesulitan. Saudara, kalau ingin tahu orang itu sabar enggak, jangan dilihat waktu keadaan nyaman. Waktu keadaan sulit, ketika itu maka akan muncul aslinya.
Seorang yang bernama Bill Gothard pernah berkata, kesabaran adalah menerima suatu situasi yang sulit tanpa memberikan batas waktu kepada Tuhan untuk menyingkirkannya. Thomas Alva Edison, dia adalah seorang yang sungguh-sungguh sabar, dia pekerja keras, dia tekun, dia adalah seorang yang menemukan kurang lebih 3.000 penemuan. Pada usia 6 tahun dia sudah mulai mengadakan eksperimen, mengerami telur. Usia 7 tahun, Thomas Alva Edison itu dikeluarkan dari sekolahnya, tapi ibunya luar biasa. Ibunya Nancy Elliot, dia sabar ketika dia menerima surat bahwa guru-guru sudah tidak sanggup mengajar Thomas Alva Edison karena terlalu bodoh. Tapi ibunya dengan sabar berkata, "Nak, sekolah kamu semua tidak sanggup karena kamu terlalu pintar. Jadi ibu yang akan ngajar." Dan dia mengajarkan Thomas Alva Edison sampai bisa membaca. Kemudian ketika membaca, selalu Thomas Alva Edison itu bereksperimen. Satu kali ketika dia remaja, ditampar oleh kondektur, kupingnya jadi tuli ya, jadi nggak bagus pendengarannya, nggak bisa dengar. Akhirnya dia buat satu penemuan, yaitu dia buat untuk telegraf. Dia buat menemukan telegraf, lampu pijar, listrik, dan hari ini kita bisa menikmati hasil kerja dari Thomas Alva Edison. Dia gagal bukan hanya 1 kali, bukan hanya 2 kali, tapi ribuan kali. Tapi dia tetap tidak kalah dengan keadaan, tapi dia bisa mengatasi keadaan. Saudara, keadaan yang sulit tidak akan pernah bertahan, tapi orang-orang yang tangguhlah yang akan bertahan. Karena itu saudara, kalau saudara mungkin gagal, buka toko nggak laku, tutup lagi baru 1 kali 2 kali, ya jangan pernah menyerah. Seorang Indonesian Idol, ya Regina, dia pernah ikut 7 kali, 8 kali baru berhasil jadi juara. Jadi kalau saudara masih 1-2 kali gagal, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Saudara harus sungguh-sungguh belajar untuk terus tekun dan melakukan bagian saudara. Ya, jangan pernah cari pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar kita atau kepada orang-orang pintar. Ya, kita harus sungguh-sungguh ketika menghadapi keadaan yang sulit, kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Ya, tapi kita mau berserah kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saudara, kalau saudara saat ini sedang mengalami masalah kesulitan, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tuhan tidak pernah janji langit akan selalu biru, tapi Dia berjanji akan menyertai kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Karena itu saudara, biarlah sore hari ini kalau ada di antara kita yang tidak sabar dengan keadaan. Mungkin kita menghadapi keadaan yang sulit, masalah ekonomi, di PHK atau apapun. Jangan pernah menyerah, tetap bersabar, berdoa, lakukan bagian kita, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kita harus sabar terhadap waktunya Tuhan. Kita bisa baca dalam ayat tadi 17-22. Saudara pengkhotbah mengatakan, pasal 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, Yesus pernah berkata, apa yang aku lakukan hari ini engkau tidak mengerti, tapi satu saat engkau akan mengerti. Saudara, kesabaran adalah kunci kemenangan dan keberhasilan. Tetapi seringkali kita mudah bersikap tidak sabar dengan Tuhan. Kita seringkali frustrasi, kita jengkel dengan Tuhan. Sehingga kita terburu-buru, kita merasa Tuhan itu terlambat. Tuhan itu gak cepat-cepat nolong saya. Dan seringkali ketidaksabaran kita membuat kita berpikir bahwa kita harus membantu Tuhan. Tuhan memerlukan pertolongan kita. Itu sebabnya kalau kita baca ada tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan hal yang membantu Tuhan. Abraham, dia bergumul untuk menanti keturunannya. Tapi Sarah tidak sabar. Dia pikir Tuhan perlu bantuan. Akhirnya Abraham disuruh mengambil Hagar. Dan akhirnya lahirlah Ismail. Dan ternyata terjadi konflik di Timur Tengah sampai saat ini. Antara keturunan Ismail dan keturunan Abraham. Karena apa? Karena ketidaksabaran. Musa juga sama. Dia pikir dia perlu membantu Tuhan, memutuskan untuk menolong Tuhan, menyelesaikan masalah. Ketika bangsa
Mesir menindas bangsa Israel, dia mulai melawan, dia bunuh pengawas itu, dan ternyata itu bukan waktunya Tuhan. Akhirnya Musa harus pergi 40 tahun. 40 tahun Musa di istana Firaun. Dia mulai berkata, I am something. Ketika dia lari, dia berkata, I am nothing. Tapi ketika Tuhan panggil Musa, Musa bisa berkata, God is everything. Saudara, ketika kita mengalami masalah, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu terlambat. Tuhan ini ingin supaya kita belajar percaya. Jangan cari pertolongan lain. Kalau saudara sakit, kalau saudara mengalami jalan buntu, jangan pergi ke orang pintar. Jangan pergi kepada dukun seperti yang dilakukan oleh Samuel. Ketika dia menghadapi bangsa Filistin, Samuel itu merasa ketakutan. Ya, jadi dia pergi ke mencari arwah, mencari pertolongan lain, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, jadi apapun keadaan saudara, percayalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walaupun Musa itu mengalami masalah kegagalan dalam hidupnya, pembentukan Tuhan itu sempurna, Musa tetap dipakai oleh Tuhan. Seorang yang bernama Margaret Thatcher, dia adalah mantan dari Perdana Menteri Inggris. Dia terkenal dengan si wanita besi atau Iron Lady, pernah mengatakan, saya sangat sabar asalkan pada akhirnya saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Saudara, begitu juga dengan hidup kita. Walaupun ada banyak hambatan, masalah, kesulitan yang harus kita alami, biar kita mau berkata seperti Margaret Thatcher, saya harus sangat sabar agar kita akhirnya mendapatkan kemenangan dalam hidup ini. Karena itu saudara, percayalah, apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan, itu bukan untuk menghancurkan hidup saudara dan saya, tapi untuk mendidik saudara dan saya, memproses kita untuk semakin hari lebih dewasa, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, Allah itu punya satu blueprint, ya, satu gambaran besar yang kita nggak ngerti. Tapi Dia tahu apapun yang Dia lakukan semuanya baik. Karena Allah kita Allah Bapa yang baik. Karena itu saudara, kalau ada di antara kita yang sedang bergumul, menunggu jawaban doa dari Tuhan. Mungkin yang sedang sakit, mungkin yang sedang bermasalah dalam hubungan dengan keluarga, dengan anggota keluarga. Kita harus tetap sabar dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Tuhan itu akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Izinkan saya bersaksi, Jessica dulu ada apartemen di Australia ketika pandemi, karena yang sewanya itu orang China, dia harus pulang dan dia dapat tagihan. Wah, waktu ditagih, akhirnya ngapain, udah dijual saja karena masih ada loans ya, ada ke bank ya, harus dibayar. Jadi lebih baik dijual saja. Akhirnya kita minta tolong diiklankan dan ternyata cepat 1 bulan langsung ada yang nawar, langsung DP ya. Tapi tiba-tiba berapa hari kemudian agennya bilang, Bu, dibatalkan. Loh, kenapa dibatalkan? Nggak tahu, katanya kata solisitornya nggak bagus surat-suratnya dan sebagainya. Ya udah, ya secara manusia tentu kita kecewa, kenapa ya? Tapi beberapa bulan kemudian tiba-tiba apartemennya laku ya dengan harga yang lebih murah, beberapa puluh ribu ya. Dan waktu setelah deal, setelah dijual semuanya, hutang-hutang di banknya dipotong ya, loansnya dilunasi. Ternyata agennya bilang gini, Bu, tahu enggak? Untung Bu, enggak jadi yang pertama. Karena di sana itu ada peraturan, kalau angka sekian itu bayar pajaknya di menengah sampai ke atas. Jadi kalau sampai kemarin jadi itu bisa habis buat bayar pajak ya. Tapi untung Bu, karena ibu jadinya lebih murah, itu jadi bayarnya pajaknya dari yang rendah sampai menengah. Wah, Tuhan itu sangat baik. Kita nggak ngerti, pertama kita kesel kenapa nggak jadi ya. Sama ketika gereja di Bandung juga sama, waktu mau beli untuk sekolah minggu yang bagian belakang ya, ternyata udah dijual sama orang. Pak Ruben sempat itu saya bilang, udahlah sabar nggak apa-apa, udah saya juga tahu katanya saya pendeta ya udah tahu ya. Tapi akhirnya apa? Tuhan itu mau beri yang terbaik, yang lebih baik. Akhirnya
Karena itu nggak jadi dibeli yang belakang, akhirnya bisa beli di yang di samping. Coba kalau itu laku dibeli, nggak ada buat yang di sini. Dan itu lebih baik karena di pinggir jalan dan lebih besar dan langsung bisa tembus tanpa dibongkar gerejanya. Saudara, kadang-kadang kita seringkali tidak mengerti caranya Tuhan bekerja. Tapi Tuhan ingin kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Percayalah waktu Tuhan yang terbaik. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk melewati, untuk menang melalui proses. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih sabar. Kita mau supaya firman Tuhan ini termaterai dalam hidup kita. Jadilah orang yang sabar, karena itu adalah teladan dari Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.